Selamat pagi. Pagi, Pak. Apa kabar hari ini? Baik, Pak. Sebelum mulai pembelajaran, agar pembelajaran hari ini bermanfaat dan berkah dari Tuhan, baiklah kita berdoa dulu ya. Seperti biasa, doa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan, ketua kelas. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Saya cek dulu kehadirannya. Hari ini coba perhatikan temannya siapa yang tidak hadir. Rizky. Alfa. Rizky. Alfa. Bulan sakit. Sakit Firdaus. Bani. Untuk yang tidak hadir, kita doakan semoga mereka cepat sembuh agar segera bisa bergabung belajar bersama kami lagi ya. Kita akan konsentrasi seperti biasa ya. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke, bersama-sama. 1, 2, 3. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Sekali lagi. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Pertemuan terakhir kita belajar tentang Flora. flora. Jadi flora itu apa? Tumbuhan. Sebenarnya tumbuhan yang ada di permukaan bumi kita ini. Jadi kalau di hutan banyak pohon-pohon, itu termasuk kumpulan flora ya. Selain di flora, kira-kira apa yang ada di hutan itu? Hewan. Ada yang sudah bisa menyebutkan fauna. Ada hewannya? Iya. Ketika hutannya lebat, maka bagaimana keadaan hewannya kira-kira? Banyak juga ya. Pada saat misalnya hutannya itu digunduli, dirusak hutannya, kira-kira bagaimana keadaannya? Ya, maka hewan ini mati, terancam punah, begitu ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang fauna. Sebenarnya saya mau sampaikan sebuah motivasi pada pagi hari ini. Pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia. Karena dengan pendidikan Anda dapat mengubah dunia. Itu kata Nelson Mandela. Karena ketika kita belajar dengan baik, menempuh pendidikan dengan baik, maka kita bisa mengubah dunia. Janganlah dulu berpikir dunia yang luas. Dunia kita sendiri dulu. Dunia dalam keluarga kita sendiri dulu. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan persebaran fauna di Indonesia. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi jenis-jenis fauna yang ada di wilayah tempat tinggalnya. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis penyebab berkurangnya fauna di Indonesia. Terbagi kelompok secara heterogen. Di kelompok pertama, Dimas, Dila, Sandra, Amel. Di kelompok kedua ada Putra, Farah, Ikram, Linda. Kelompok 3 ada Fitri, Cahyani, Widya, dan Andri. Ini LKPD akan sebagikan satu kelompok. Kelompok 1, ya 2, 3. Jadi di Indonesia itu terbagi menjadi 3 wilayah persebaran fauna. Yang pertama itu fauna asiatis, fauna peralihan, dan fauna australis. Ya. Ini asiatis, ini peralihan, ini australis. Fauna asiatis. Kenapa dikatakan sebagai fauna asiatis? Karena jenis fauna yang ada di sini, jenis hewan yang ada di wilayah ini dari Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Ya. Fauna yang ada di sini itu memiliki kemiripan dengan fauna yang berada di dataran Asia. Kemudian australis. Fauna australis itu persebarannya dari Maluku hingga Papua. Ya. Kenapa dikatakan fauna australis? Karena jenis hewan yang ada di sini itu memiliki kemiripan dengan hewan atau fauna yang berada di benua Australia. Kalau sini sebenarnya ada benua Australia. Nah, fauna peralihan dia berada di tengah-tengah, termasuk kita lagi di sini peralihan Sulawesi, Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
Di sini ada beruang madu, ada harimau Sumatera, ini ada gajah, ada badak, harimau Jawa, banteng, orangutan. Ya. Di wilayah Australia ada burung cendrawasih, ada walabi, kakatua. Nah ini dia peralihan babi rusa, anoa, burung maleo, dan mungkin biasa kalian dengan komodo. Ini gambar apa kira-kira ini? Singa. Harimau mati dan gajah mati. Ada ekspresi sedih di sini. Ada ya. Karena hewan-hewan ini adalah hewan-hewan yang khas dan bisa dikatakan sudah jarang. Jadi ketika mati, ya jumlahnya semakin berkurang. Nah, silakan dibaca dulu ini artikelnya. Judulnya miris. Ada banyak satwa endemik Indonesia yang terancam punah. Mungkin banyak orang asing yang iri dengan Indonesia. Gimana tidak? Flora tumbuh di tanah Indonesia, begitu pula dengan fauna yang banyak jenisnya. Ada sekitar 300.000 satwa atau 17% satwa di dunia terdapat di Indonesia. Oh, banyak sekali. Indonesia juga dihuni oleh 519 jenis mamalia yang terbanyak di dunia. Tak hanya itu, lebih dari 15.000 jenis burung yang menjadi penghuni negeri kita. Belum lagi ditambah 45% ikan di dunia bisa ditemui di Indonesia. Membahas kekayaan alam Indonesia tak akan ada habisnya. Sayangnya, ada sekitar 294 jenis flora dan fauna di Indonesia yang masuk dalam daftar spesies yang terancam punah. Menurut laporan International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources atau IUCN, selama 75 tahun terakhir, orangutan Sumatera mengalami penurunan populasi 80%. Jika satwa-satwa endemik Indonesia beserta flora yang punah, apa masih cocok Indonesia disebut sebagai tanah surga? Apa kira-kira yang ingin kalian pertanyakan tentang artikel dan gambar yang Bapak sudah tanyakan tadi? Ada yang ingin bertanya? Nah, ya, Nur Fadila Umar. Silakan Nur Fadila Umar, apa pertanyaannya? Apa yang menyebabkan hewan bisa punah? Apa yang menyebabkan hewan bisa punah? Ya, bagus pertanyaan Nur Fadila. Kita kasih tahu. Kemudian masih ada yang bertanya lagi? Ya, Nur Sajani, silakan. Apa yang bisa dilakukan supaya hewan tidak punah? Pak, apa yang bisa kita lakukan agar hewan tidak punah? Oke, bagus pertanyaannya. Saya akan bagikan bahan ajarnya. Jadi bahan ajar ini adalah sarana kalian untuk bisa menjawab pertanyaan itu. Ditambah dengan buku ya. Silakan berdiskusi sama dari buku dan dari pengajar. Jadi silakan kalian berdiskusi bersama teman kelompoknya, berdiskusi secara aktif, semua harus terlibat mencari pemecahan masalah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Apa yang menyebabkan hewan dapat punah? Faktor penyebab kelangkaan hewan yaitu bencana alam merupakan kejadian yang berada di luar kendali manusia, dan juga perubahan iklim, kerusakan habitat hewan, serangan penyakit, perburuan liar, dan lain-lain. 2. Apa yang dapat dilakukan untuk mencegah
mencegah kepunahan hewan. Upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah kepunahan hewan adalah menjaga kelestarian habitat hewan, memberi hukuman yang berat bagi para pelaku pemburuan liar. Sekian dari saya. Nomor 1, apa yang menyebabkan hewan dapat punah? Berikut ini merupakan faktor penyebab kelangkaan hewan. 1. Bencana alam. 2. Perubahan iklim. 3. Serangan penyakit. 4. Meningkatnya kelompok hewan predator. 5. Kerusakan habitat hewan. 6. Perburuan liar. Nomor 2. Apa yang dilakukan untuk mencegah kepunahan hewan? Ada beberapa upaya yang dilakukan oleh manusia untuk menjaga kelestarian hewan-hewan tersebut. Berikut beberapa di antaranya. 1. Menjaga kelestarian habitat hewan. 2. Memberi hukuman yang berat bagi para pelaku pemburuan liar. Habitat hewan dirusak untuk pembukaan lahan, pertanian atau perkebunan. Secara tidak langsung, manusia juga menjadi penyebab terbesar terjadinya kelangkaan bahkan kepunahan berbagai jenis hewan di Indonesia. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ada 3 wilayah persebaran fauna di Indonesia, yaitu Asiatis, Peralihan, dan Australis. Penyebab kelangkaan hewan. Habitat hewan dirusak untuk pembukaan lahan pertanian atau perkebunan. Ada 3 wilayah persebaran fauna di Indonesia. Fauna Asiatis, fauna Peralihan, dan fauna Australis. Ada beberapa faktor yang menyebabkan hewan itu bisa langka atau punah. Yang pertama, kerusakan habitat hewan. Ini yang paling utama. Ketika hutan yang isinya flora-flora itu dirusak oleh manusia, maka otomatis hewan juga akan kesulitan untuk hidup di situ. Nah, ada beberapa upaya untuk mencegah kepunahan hewan. Yang pertama, menjaga kelestarian hewan. Menjaga kelestarian hewan ini baik bisa dilakukan dengan berbagai cara, misalnya membuat suaka warga satwa tempat perlindungan hewan, kemudian memberi hukuman bagi pelaku perburuan liar juga. Ada pelaku perburuan liar, baiknya diberikan hukuman yang berat. Bagaimana proses pembelajaran hari ini menurut kalian? Daripada pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tentang perubahan akibat interaksi antar ruang. Sebelum saya keluar, saya ingin berpesan ini. Ini dalam kitab suci Al-Quran dikatakan bahwa dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Bertolak kepadanya dengan rasa takut dan pengharap. Sesungguhnya nama Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Kenapa saya kutip surah Al-A'raf ayat 56 ini? Ini berhubungan dengan kerusakan flora dan fauna kita. Nah, Tuhan sudah mengingatkan kita lewat ayat-ayat sucinya. Sebelum menutup pelajaran hari ini, agar lebih bermanfaat dan lebih mendapatkan berkah dari Allah, kita tutup dengan doa. Silakan ke kelas dipimpin doanya.